Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Asikar yang akan menjadi teaching assistant di mata kuliah pilihan robotika di tahun ajaran 2024-2025 pada semester ganjil. Jadi aku, jadi saya akan mendampingi dan membantu Parisma sebagai dosen di mata kuliah ini untuk ya memberikan praktik-praktik pada pembelajaran robotika. Jadi kita mulai kelasnya di minggu pertama perkuliahan semester ganjil ini. Saya izin share screen materi yang ingin disampaikan. Baik, udah terlihat ya share screen-nya. Oke, jadi pada materi kali ini dan pertemuan pertama saya akan menjelaskan materi yaitu Introduction to ROS atau Robot Operating System dan toolset yang akan digunakan selama perkuliahan semester ganjil robotika ini. Oke, kemudian ada tiga tujuan utama yang ingin kita capai setelah menjelaskan ya setelah mempelajari ROS dan toolsetnya, pengenalan ROS dan toolsetnya yaitu pertama kita akan memahami dasar-dasar robot operating system yang disingkat ROS. Kemudian kita akan mengenal apa itu ROS, mengapa ROS sangat penting dalam pengembangan robotika, serta bagaimana ROS memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antar komponen robot. Kedua, kita akan mengenal berbagai toolset yang disediakan oleh ROS. ROS menyediakan berbagai alat bantu yang sangat berguna untuk pengembangan, simulasi, dan debugging aplikasi robotika. Kita akan melihat secara singkat beberapa toolset utama seperti ROSCore, Airfish, Gazebo, dan lain-lain. Dan yang terakhir, kita akan menyiapkan lingkungan pengembangan ROS dan menginstal tools-tools apa saja yang akan digunakan selama perkuliahan robotika satu semester ke depan ini. Oke, next slide. Jadi, apa itu ROS? ROS merupakan kerangka kerja perangkat lunak yang memudahkan pengembangan, komunikasi, dan simulasi pada robot. Kemudian tujuannya yaitu memperkenalkan konsep dasar ROS, bagaimana ROS bekerja pada komputer yang akan kita pelajari. Jadi ROS itu merupakan platform perangkat lunak yang memungkinkan kita mengembangkan dan mengelola berbagai jenis aplikasi robot. Jadi untuk simulasi robotnya kita menggunakan virtual, menggunakan aplikasi agar agar lebih mudah untuk mempelajarinya dan tidak harus mengeluarkan biaya untuk membeli robot karena robot lumayan harganya jadi lebih baik menggunakan virtual saja jadi agar menghemat biaya dan tidak perlu mengeluarkan biaya. Kemudian kenapa ROS itu penting? Mengapa ROS itu penting? Jadi ROS itu mempermudah pengembangan robot baik dari sisi simulasi, kontrol sensor hingga aktuator. Jadi, dengan menggunakan ROS, pengembang dapat berfokus pada pengembangan fungsi robot yang spesifik tanpa perlu mengembangkan seluruh sistem dari nol.
Kemudian ROS itu bukan sistem operasi penuh, melainkan lebih tepat disebut sebagai middleware yang berfungsi untuk mengatur alur komunikasi antar komponen robot yang bisa jadi dikembangkan terpisah. Jadi fungsi utama yang lainnya yang belum disebut yaitu memudahkan komunikasi antar perangkat lunak robot yang berbeda melalui topics dan message. Kemudian menyediakan library dan tools untuk pengembangan cepat, reusable libraries, kemudian mengintegrasikan perangkat keras seperti sensor, yaitu lidar dan kamera, dan aktuator motor. Next, sejarah dan evolusi ROS. ROS pertama kali dikembangkan oleh Stanford AI Lab pada tahun 2007 dan kemudian dilanjutkan oleh Willow Garage, sebuah perusahaan robotika terkenal. Tujuan awalnya adalah untuk menyediakan kerangka kerja yang dapat digunakan oleh peneliti dan pengembang robot di seluruh dunia. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, sejak ROS pertama dirilis, platform ini berkembang semakin pesat dan menjadi standar de facto dalam pengembangan robot, terutama di lingkungan akademis dan penelitian. Selain itu, ROS memiliki komunitas yang besar dan aktif dalam berkontribusi untuk berbagai library dan tools yang terus diperbarui. Next, keunggulan menggunakan ROS. Nah, ROS menawarkan berbagai keunggulan yang membuatnya sangat populer di kalangan pengembang robot. Yang pertama itu ada modularitas. Jadi, setiap bagian robot dapat dikembangkan sebagai komponen terpisah yang disebut nodes yang saling berkomunikasi melalui ROS atau Robot Operating System. Kemudian komunitas yang besar. Karena bersifat open source, ROS didukung oleh komunitas pengembang global yang menyediakan banyak paket siap pakai. Kemudian reusabilitas. Banyak library dan paket yang bisa digunakan kembali dalam berbagai proyek, sehingga mempercepat pengembangan. Dan terakhir, integrasi dengan sensor dan aktuator. ROS mendukung integrasi berbagai perangkat keras seperti lidar, kamera, dan aktuator, sehingga memungkinkan robot untuk mengumpulkan dan memproses data dari lingkungan. Next, komponen utama pada ROS. Nah, untuk memahami cara kerja ROS, kita harus memahami komponen-komponen utama yang ada dalam ROS. Yaitu yang pertama ada nodes. Nodes itu setiap proses komputasi di ROS berjalan sebagai node. Node ini dapat melakukan tugas-tugas spesifik, misalnya mengontrol motor atau membaca data dari sensor. Kemudian ada topics. Nodes berkomunikasi satu sama lain melalui topics. Data dikirim sebagai pesan melalui topics yang bisa dipublish atau disubscribe oleh node lain. Kemudian yang ketiga ada message. Pesan ini adalah format data yang dikirim antar nodes melalui topics. Pesan bisa berupa teks, angka, atau data sensor. Kemudian ada service. Service memungkinkan node untuk melakukan komunikasi sinkron, meminta dan menerima respons, dibandingkan dengan topics yang asinkron. Kemudian ada action. Action digunakan untuk tugas yang lebih kompleks seperti navigasi robot yang membutuhkan feedback secara berkala. Dan yang terakhir ada package. Package mengorganisir code dalam ROS, seperti code untuk node,
library, dan file konfigurasi. Oke, next. Distribusi ROS. ROS telah berkembang dari ROS 1, kemudian ke ROS 2 untuk meningkatkan fitur dan performa. Perbedaan antara kedua versi tersebut mencakup untuk pada ROS 1 yaitu arsitektur monolitik, hanya mendukung Linux dan tidak memiliki kemampuan real-time yang baik. Kemudian ROS 2 menggunakan DDS atau Data Distribution Service untuk arsitektur komunikasi yang lebih fleksibel, mendukung multi-platform, Windows, macOS, dan Linux, serta dilengkapi dengan kemampuan real-time dan peningkatan keamanan. Nah, untuk ROS 2 sangat direkomendasikan untuk aplikasi industri dan proyek robotika yang membutuhkan komunikasi yang lebih andal dan aman. Kemudian distribusi ROS terbaru. ROS memiliki distribusi yang diperbarui secara berkala, baik untuk ROS 1 maupun ROS 2. Nah, ROS 1 untuk ROS 1, distribusi terakhir untuk ROS 1 adalah ROS Noetic Ninjamis yang stabil dan didukung hingga tahun 2025. Mungkin aku bisa share ininya, link distribusi siapa versi ROS-nya. Aku share link, bisa baca di sini, wikiros.org /distribution. Kemudian ada ROS2. ROS2 itu distribusi terbaru adalah Humble Hawksbill atau Iron Irwini. Ini ada contohnya. Kemudian itu tergantung waktu rilisnya. Jadi Humble Hawksbill dan Iron Irwini ini waktu rilisnya berbeda tergantung pada ininya pengembang software ROS yang mengupdate-nya. Kemudian ROS2 terus mengembangkan fitur real-time, performa yang lebih baik, dan peningkatan keamanan untuk aplikasi robotika modern. Nah, jadi ROS Noetic itu digunakan untuk proyek ROS 1, sementara distribusi terbaru ROS 2 digunakan untuk aplikasi yang lebih canggih dan mendukung sistem yang kompleks. Next, ada toolset ROS. Jadi, ROS dilengkapi dengan berbagai toolset yang membantu pengembangan, simulasi, dan debugging aplikasi robotika. Nah, yang pertama ada ROS Core, itu pusat dari sistem ROS yang bertanggung jawab mengatur komunikasi antar nodes. Kemudian AirVis, alat visualisasi 3D untuk melihat data sensor dan model robot secara real-time. Kemudian ada Gazebo, simulator robot 3D untuk menguji aplikasi robotika di lingkungan virtual. Kemudian ada Rosback, alat untuk merekam dan memutar kembali data dari topics, berguna untuk analisis dan debugging. Kemudian ada RQT, yaitu framework GUI berbasis Qt untuk monitoring dan debugging nodes serta topics. Kemudian ada ROS-Run dan ROS-Launch. ROS-Run untuk menjalankan satu node, ROS-Launch untuk menjalankan beberapa node sekaligus. Kemudian yang terakhir ada Katkin dan Colcon, yaitu sistem build untuk ROS 1 yaitu Katkin dan ROS 2 untuk Colcon. Digunakan untuk membangun package dan dependencies.
Jadi semua yang disebutin ini merupakan komen yang akan dimasukkan di Linux yang akan dijalankan di terminal untuk menjalankan ROS 1 dan ROS 2. Jadi harus untuk menjalankannya ini ya harus di Linux dan dijalankan di terminal Linux. Gunakan sistem operasi Linux. Oke, lanjut. Studi kasus nyata aplikasi ROS dalam robotika. Berikut ada beberapa studi kasus nyata pada aplikasi ROS dalam robotika. Yang pertama ada Tartabotry dengan ROS2, yaitu platform edukasi yang populer menggunakan ROS untuk navigasi otonom dan kontrol robot sederhana. Kemudian eh, ada mobil otonom berbasis ROS. Banyak proyek mobil otonom menggunakan ROS untuk mengintegrasikan sensor seperti lidar dan kamera, serta controller untuk navigasi. Kemudian ada lengan robotik di pabrik otomasi. Lengan robot industri menggunakan ROS untuk kontrol presisi dan interaksi dengan lingkungan dalam ini produksi otomatis. Nah, jadi ini ya beberapa aplikasi ROS dalam robotika. Oke, next. Nah, sebelum kita masuk ke sesi praktik, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Belum ada, Bang. Oke, mungkin kalau ada yang malu bertanya, kalian juga bisa manfaatkan ChatGPT untuk apa, memberikan kalian jawaban atas pertanyaan yang kalian miliki jika ada materi yang sudah disampaikan itu masih belum dipahami. Oke, kita next. Jadi untuk sesi praktikalnya itu kita akan menginstal dan mengenalkan tools-tools untuk kelas robotika. Itu ada namanya Webots, kemudian apa namanya Virtual Machine, Oracle, VirtualBox. Kemudian VirtualBox-nya itu menggunakan Ubuntu. Terus setelah menginstal VirtualBox dan Ubuntu, kita menginstal ROS, bisa menggunakan ROS 1, ROS 1 atau ROS 2, disesuaikan dengan versi Ubuntu yang bisa menjalankan eh, versi-versi ROS yang support dengan Ubuntu. Jadi kalau misalkan Ubuntunya nggak sesuai ini sama ROS-nya, jadi ketika dijalankan komen di terminal Linux-nya itu akan menghasilkan error dan ROS-nya tidak dapat dijalankan atau di running sehingga harus hati-hati ya untuk mem- memilih versinya dan menentukan ROS-nya. Oke, kita pindah share, pindah, pindah halaman dulu. Oke, jadi yang pertama kita akan menginstal ini VirtualBox. Untuk linknya. Nah, kalau untuk yang pakai macOS, kalian harus apa? Platformnya harus disesuaikan juga ya untuk Linux-nya.
Jadi jangan apa namanya, jangan jangan pakai platform yang support untuk Windows. Jadi kalau untuk Mac OS, platformnya harus disesuaikan dengan yang support dengan user Mac OS. Nah, ini jadi untuk yang user Windows bisa pilih Windows ini ya lumayan, ini download 106 megabyte. Nah, setelah mendownload ini kemudian buka website Ubuntu. Nah, jadi Ubuntu untuk menjalankan sistem operasi Linux-nya di di apa namanya di VirtualBox. Ini kalian bisa buka ini. Nah, terus pilih download Ubuntu desktop. Nah, sekarang untuk Ubuntu itu versinya yang sekarang tuh 24.04.1 LTS itu kalau nggak salah long term support. Jadi ini yang versi terbarunya dan terus diperbarui. Tapi kalau saya untuk sesi praktiknya menggunakan ini Ubuntu yang versi 20.04.6 LTS localhost. Kalau yang Ubuntu 20.04.6 ini support dengan ROS Noetic. Bisa dilihat di sini ada berbagai macam ROS, distribusi ROS, ada ROS Noetic, ROS Melodic, ROS Lunar, ROS Kinetic, ROS Jet, Turtle, ROS Indigo, ROS Hydro, ROS Groovy, dan lain-lain. Nah, untuk yang distribusi yang masih aktif yaitu ROS Noetic yang direkomendasikan. Bisa buka, tadi udah dikirim ini, bisa buka ini. Jadi ROS-nya ini yang untuk menjalankan aplikasi robotnya nanti, ROS-nya sebagai platformnya. Nih, bisa dilihat di dokumentasinya ROS Noetic itu bisa dijalankan di Ubuntu yang versi 20.04. Ada instalasinya. Untuk yang Ubuntu bisa download ininya, desktop image-nya yang ini. Ya, lumayan gede, 1. Kemudian jika sudah install ininya, VirtualBox dan Ubuntu-nya, kalian bisa lihat tutorial ini untuk diinstal di laptop kalian masing-masing. Oke, mungkin karena ya downloadnya lama, kayaknya aku langsung ini aja. Saya langsung
kasih lihat aplikasi yang sudah diinstal sebelumnya. Kita ganti screen lagi. Ini, bentar. Ini Oracle First. Jadi ini tampilan Oracle FM VirtualBox-nya. Nah, ini aku udah install udah install yang tadi desktop image yang Ubuntu versi 20.04 bakal Fusa. Ini kalau mau dijalankan klik start. Kita tunggu. Mohon ditunggu sebentar. Maaf ada kendala sedikit ketika membuka Ubuntu.
Oke, mungkin karena bermasalah, aku akan tunjukkan apa namanya, cara menginstal ROS-nya melalui command prompt di Windows. Jadi kalau untuk di Windows itu kalian bisa buka Microsoft Store seperti ini sebentar. Nah ini banyak Ubuntu. Ada yang versi 22.04 dan 20.04.6. Ada yang versi terdahulunya juga yang versi 18. Dan yang terbaru 24.04. Nah, jadi ini untuk cara yang pertama. Kalau yang cara kedua bisa menginstal melalui prompt. Command prompt diklik kanan kemudian run as administrator. Oke, bentar aku ganti screen-nya seperti ini.
Oke, maaf, tunggu sebentar. Kita bisa minta bantuan ChatGPT untuk minta berikan langkah-langkah untuk menginstal Ubuntu 1.04 di command prompt. Bisa baca di sini. Balik lagi ke command prompt. Nah, jadi kita masukkan prompt ini, masukkan command ini, yang gitu yang sudah diberikan, jawaban yang sudah diberikan di ChatGPT, sama ini apa namanya, untuk mengaktifkan fitur WSL dan Virtual Machine Platform. Nah, ini kita tunggu. Oh ya, ti- eh, tadi tidak bisa apa? Tidak bisa buka Virtual Machine Oracle Box-nya itu karena tadi mungkin karena image Ubuntu-nya ada masalah, jadi harus harus masukin ulang lagi dengan apa namanya, dengan desktop image yang sudah di-download. Kayaknya kemarin eh, ya nggak sengaja dihapus karena supaya memori apa di laptopnya nggak terlalu penuh. Nah, next kita masukin prompt ini, masukin comment ini, sorry, di comment prompt. Nah, oke, kalau udah, pastikan udah menginstal WSL ya, WSL, Windows System Linux, System Subsystem for Linux, oke. Jadi fitur yang dikembangkan oleh Microsoft untuk memungkinkan pengguna menjalankan lingkungan Linux secara langsung di dalam Windows tanpa menggunakan mesin virtual. Jadi setelah sudah mengaktifkan fitur WSL dan Virtual Machine Platform, kita atur WSL 2 sebagai versi default. Ini masukkan komen ini, komen from, oke. Setelah itu unduh, langkah selanjutnya itu unduh dan install Ubuntu 20.04, bisa secara manual dari Microsoft Store atau menggunakan command prompt. Nah, kalian bisa lihat dulu distribusi Linux yang tersedia menggunakan WSL list online. Nah, ini tuh ada Ubuntu, Debian, Kali Linux, Oracle, dan lain-lain. Nah, kita install Ubuntu 20.04, masukkan command prompt ini, command itu di command prompt. Sorry, masukin ya.
Ya bisa, oh ya, gunakan komen yang ini yang benar. Oke, ini di saya sudah terinstall Ubuntu 20.04-nya. Oke, setelah itu verifikasi instalasi. Oke, kalau setelah itu buka command prompt yang sudah diinstal Ubuntu. Nah, ini tampilan seperti ini. Setelah itu kita install ROS. Nah, untuk install ROS-nya kita install ROS 1 Noetic yang support dengan Ubuntu 20.04. Nah, bisa lihat di sini. Pertama, buka Ubuntu-nya. Coba kita cek. Oops, sorry. Nah, ini.
Kalau error bisa tanya ke ChatGPT. Kalian bisa masuk ini. Nah, ini mungkin memerlukan beberapa waktu untuk proses penginstalannya. Lalu kan command itu sudo apt install. Oke, ditunggu dulu. Ya, proses ini memerlukan ya beberapa menit, jadi ya, mohon ditunggu.
Oke, karena lama kita bisa skip proses ini. Selanjutnya kita masukkan komen yang berikutnya, menginstal ROS Analytics-nya. Nah, ini masukkan komen ini ke yang proses tadi sudah selesai. Nah, ini masih proses penginstalan ROS Analytics-nya. Oke, jika sudah, berhasil diinstal, kita memerlukan menginisialisasi ROS dep yang diperlukan untuk mengelola dependensi pada ROS. Hmm.
Oke, jika sudah, lalu kalian bisa setup lingkungan ROS dengan komen ini. Nah, jika sudah, sebentar. Nah, jika sudah berhasil diinstal, Ubuntu-nya nanti akan ada folder Ubuntu 20.04 dan ini file-file folder-folder yang tadi sudah diinstal selama proses instalasi. Nah, selanjutnya untuk memastikan tadi ROS Noetic-nya sudah bisa berjalan, sudah bisa diinstal. Sekarang kita coba jalankan command ROS core di command prompt-nya. Nah, bisa dilihat ya. Ini ROS core-nya berhasil dijalankan dan ROS distro-nya itu Noetic. ROS version-nya 1.16. Nah, jadi pada output tersebut itu ROS launch server, ROS meluncurkan ROS launch server di alamat http Dava Askar 33453. Kemudian ada ROS conversion menunjukkan bahwa versi ROS yang digunakan adalah 1.16 dengan nama ROS Noetic. Oke, kemudian ada proses master dan proses ROS out 1 minus 1 menunjukkan bahwa ROS core dan ROS out telah berhasil diluncurkan. Nah, coba kita masukin, kita buka tab baru sebentar untuk menjalankan demo sederhana yaitu Tarstel SIM untuk melihat cara kerja ROS. Kita tunggu. Sorry, oh ya sebelumnya coba kita ini dulu, install Rosnetic Turtle SIM-nya. Hmm.
Scroll. Oke, sudah dijalankan. Mungkin karena ya tidak muncul ya. Aku tunjukin aja nih, ada video yang contoh ROS Turtle Sim di YouTube. Ini kira-kira contohnya bisa kalian tonton. Contoh outputnya. Ini ada kendala. Jadi tidak bisa di running. Nah, kalian juga bisa lihat di situ untuk instalasinya. Selain dari ChatGPT, dokumentasi, dan juga ini ada tutorial ROS. Nah, ini bisa kalian pelajari ya masing-masing. Dan di sini ada banyak, mulai yang dari beginner level, sampai intermediate level. Nah, ya, setelah pengenalan ROS, kita ke tools yang terakhir yaitu Webots. Nah, Webots ini linknya bisa kalian download ini untuk Windows dan juga ada untuk Mac OS. Ini pilih yang ini untuk user Mac OS. Kita bisa buka Webots-nya. Aku saya sudah install. Jadi ini tampilannya. Jadi kita bisa buka ini ya, buka sampel Word, yaitu contoh sampel yang sudah disediakan oleh Webots-nya. Kita bisa pilih kelompok IPAK. Nah, ini
Kita bisa buka Word yang ini. Nah, oke, ini jadi file-filenya yang ada di Word-nya, Word Wibots-nya. Coba dulu kita tutup text editornya. Nah, ini jadi ini Word dari Wibots-nya yang tadi disediakan oleh Wibots-nya yang sudah ada di aplikasi Wibots. Jadi kita bisa stop dan start running Word-nya di sini. Kita berhentikan ini output dari motor ipaknya ada motor left wheel untuk ban ban kanan kirinya dari robot ipak. Dia jika ketika rintang rintangan, ada halangan di depannya, dia akan berbelok mencari jalan. Setelah itu untuk mengedit code-nya itu bisa kita buka text editor. Mana yang ada? Yang muncul. Sebentar. Nah, text editor itu yang tadi itu untuk ubah-ubah ininya, codingannya menggunakan bahasa C. Ya, ini bawaan dari Wibows-nya langsung. Kemudian em, kemudian itu ada ini untuk konsolnya, untuk melihat outputnya. Terus ini untuk ya objek-objek yang disediakan dari Wibows-nya nih, bisa bisa nyari di sini. Cari ipak robot. Nah, seperti ini bentuknya. Nah, yang bisa kita run, bisa dibuat, bisa di restart. Oops. Nah, bisa dipercepat jalannya. Juga ada suaranya. Kita bisa ganti contoh sampelnya yang lain. Ganti ini. Oke, ini loading. Ya, untuk yang pertemuan pertama kita ya
mengenali tools-toolsnya, tools-tools untuk mendukung pembelajaran robotika, membantu untuk belajar skill dibuat dari pegangan ada kendala ups ya. Mungkin agak berat jadi ya tadi ada kendala jadi ya not responding. Ya, mungkin kita next ke bagian selanjutnya yaitu itu ada namanya website The Contract Sim. Ini kalian bisa kalian pelajari dan mungkin bisa dijadikan tugas untuk tugas robotika. Ini aku kirim kalian pelajari loading. Pelajari course yang free saja ya. Bentar, nih yang free kalian bisa pelajari Python 3 for Robotics, C++ for Robotics, Linux for Robotics, dan Course Creation Guide. Nah, ini kalian bisa selesaikan sampai progresnya 100%. Jadi, course-nya seperti ini. Kita buka. Jadi, ada materi, ada teori, dan ada langsung praktiknya. Jadi, ada apa? em, Code editornya ya untuk menjalankan simulasinya sudah ada di sini. Kalian bisa tinggal copy paste ke terminalnya, masukin komennya, lalu jika sudah nanti di setiap akhir ini, setiap akhir sectionnya ada quiz yang harus diselesaikan. Jika berhasil nanti akan centang hijau, kemudian next ke bagian berikutnya. Nah, nanti selesaikan semua course tersebut untuk dijadikan tugas. Sama tugasnya yang tadi menginstal tools. Menginstal tools tadi ada virtual machine, Oracle, kemudian Ubuntu-nya, disk image-nya untuk menjalankan sistem operasinya, kemudian install ROS, sesuaikan dengan versi Ubuntu-nya, dan sama ini, selesaikan ya pembelajaran mandiri course ini di the construct sim kalian bisa pelajari. Setelah itu di SS ya, SS yang tadi juga apa jika sudah menginstal tools-toolsnya di SS kemudian kalian upload ke GitHub, bikin repository robotika dan buat folder tiap week-nya ada week 1 hingga week 14 UTS dan UAS. Nanti setiap pengumpulan tugas akan dikumpulkan di GitHub.
gitu ya. Aku suka. Nah, untuk di mata kuliah robotika kita bisa memakai bahasa pemrograman C, C++, dan juga Python. Tapi nanti juga kita akan apa namanya? Mempelajari bahasa pemrograman baru yaitu dengan Rust Programming Language. Nah, Rust ini, nah mungkin nanti juga akan akan dikenalkan juga oleh Pak Risman ketika nanti beliau bisa apa di pertemuan berikutnya kalian bisa juga pelajari Rust di sini. Nah, nanti di GitHub kalian buat ya repository seperti ini. Nanti tiap putnya dibuat folder, disusun rapi, file-file yang sudah file-file tugasnya yang sudah kalian kerjakan seperti ini. Nanti aku akan kasih link apa Google Spreadsheet untuk mensubmit link tugas-tugasnya mungkin seperti itu. Nanti aku akan kabarin lagi di WhatsApp grupnya. Dan untuk deadline-nya seminggu ya, mungkin sampai hari Jumat jam 7 malam untuk maksimal maksimal pengumpulan tugasnya. Nanti kalau udah apa namanya sudah lewat deadline, nanti di spreadsheet-nya di tiap section lembarnya nanti aku akan apa batasi apa akses akses tugasnya. Jadi kalau yang udah lewat deadline nanti ya tidak bisa mengumpulkan tugasnya itu yang belum. Nah, untuk pertemuan kali ini mungkin belum ada kuis ya. Mungkin di minggu depan dan seterusnya nanti di tiap akhir kelas setelah sesi praktik mungkin ada kuis melalui kuisis pilihan ganda. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apakah teman-teman ada yang mau ditanyakan terkait mata kuliah robotika? Aku stop share. Oke, mungkin kalau nggak ada, oh ya satu lagi, aku mau ini tambahin satu lagi. Nanti record kelasnya ini nanti aku akan upload ke YouTube ya. YouTube-nya namanya Machine Learning Indonesia. Sebentar aku buka dulu. Nah, sebentar. Nah, ini kalian bisa akses ini YouTube Machine Learning Indonesia. Semua record kelas nanti dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir akan diupload di sini. Nanti akan dibuatkan playlistnya. Oke, bisa dikunjungin halamannya. Nanti akan dibuat playlist. Bisa kalian lihat ini juga ada ini robotika di semester kemarin ya, di semester genap kemarin di bulan Februari sampai bulan Juni bisa kalian tonton-tonton juga. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Eh, kurang lebihnya mohon maaf atas penyampaian materinya karena tadi ya ada ada apa namanya beberapa error kendala saat menunjukkan proses installnya.
di sesi praktik tadi. Oke, mungkin kalau nggak ada yang ditanyakan, aku tutup kelasnya. Terima kasih yang sudah hadir kelas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung live ya. Ya, Waalaikumsalam. Makasih, Bang.